Apalagi kalau orang parak masjid lah, hanya ketujuh lah. Apalagi kita hari Jumat itu diwajibkan ya Allah, diwajibkan untuk melaksanakan hari fardu Jumat, hari raya sembahyang Jumat. Yang keempat, fillah, isama alaih wa tafarraq alaih. Artinya dua orang laki-laki yang mana inya bakawan itu karena Allah. Dua laki-laki yang bercinta sayang, artinya karena bakawan, inya bakumpul, inya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Inya bakawan kata kumpul atau berpisah karena Allah semuanya. Yang kelima, warajulun da'at imra'atin jamilatin daman sabin waqala inni akhafullah. Yang kelima yaitu seorang laki-laki yang dipanggil oleh bebinian. Lakian nih dipanggil oleh binian. Biniannya tuh yang bungas, mempunyai kedudukan pulang. Hei, dia kasini ujanya. Lalu ujar yang lalakian tadi, inni akhafullah. Aku takutan lawan Allah. Nah, artinya apa? Kadahakon. Ada binian nih datang membawa inya berbuat yang kada baik. Ujarnya aku takutan lawan Allah. Nah, berarti orang itu kuat daripada imannya. Maka orang itu mendapatkan kenaungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, itu seorang laki-laki yang mana inya menapakahkan atau bersedekah. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya kada tahu. Saking sedekatus sirr, artinya sedekah yang dirahasiakannya. Yang ketujuh, rajulun khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang mana bersunyi-sunyi seorangan, maka mengalir, menangis air matanya. Artinya apa? Laki-laki yang rajulun khalian zikrullah. Seorang laki-laki bersunyi tapi mengingat Allah, bukan bersunyi-sunyi mengerjakan kemaksiatan, kada lah. Ini ingat lawan Allah sampai air matanya menetes, sampai air matanya keluar. Maka yang 7 golongan itu kata baginda Rasulullah SAW mendapatkan kenaungan pada hari kiamat. Kenaungannya siapa? Kenaungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini menyebutkan 2 orang laki-laki yang cinta keduanya pada Allah, berkumpul keduanya atasnya Allah, dan berpisah keduanya atas Allah Subhanahu wa taala. Fa idza habbal insan al-insan wa alifahu wa sahibahu li'annahu yuhibbullah wa ya'malu bi ta'atihi kana dzalika minal mahabbati fillahi ta'ala. Maka apabila cinta senang, maka apabila cinta oleh manusia akan manusia dan senang ia akan dia manusia itu, dan mengawani ia manusia itu akan dia manusia. Inya ini ada kawan lalu senang, ya nikah 7. Cinta senang mengawani pulang. Kenapa inya mengawani? Kenapa inya senang? Karena inya cinta lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sebab inya bakawan tuh tadi, wa ya'malu bi ta'atihi, dan mengamalkan ia dengan ketaatannya Allah. Jadi dengan bakawan itu apa? Untuk menuntut ridhanya Allah taala. Dengannya bakawan, nuntut ilmu bakawan, ya kalau tujuannya apa? Saya kira mendapatkan ridhanya Allah. Bakawan apa? Untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Bakawan inya artinya kada seorang tapi bakawan. Pokoknya kemana-mana bakawan inya lah. Berartinya bakawannya itu di dalam tujuannya untuk kebaikan,
di dalam tujuan taat kepada Allah Ta'ala, maka orang itu bakawan karena Allah. Kadzalika adalah yang demikian itu daripada cinta pada Allah Ta'ala. Berarti sama tuh orang itu cintanya karena Allah. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inuhu 'ala dinihi wa yus'iduhu 'ala ta'ati rabbi faqad ahabbahu fillah. Dan apabila cinta ia akan dia kawan tersebut dan mengawani ia akan dia kawan, karenanya bakawan lalu rasa katuju senang ya Allah lah, karena ngaran bakawan itu dengan sebab rancak bakawan, rancak tak kumpul, lalu ada rasa senang ya Allah, rasa katuju. Nah, dan apabila inya cinta akan dia kawan dan mengawaninya akan dia kawan itu karena sesungguhnya apa kawan itu menolongi akan dia atas agamanya Allah dan menolongi ia kawan akan dia kawan atas taat mentaati Tuhannya, maka sungguh cinta akan dia itu pada Allah. Karena apa inya bakawan? Karena dengan sebab kawan itu menolong agama Allah, menolonginya di dalam agama Allah. Karena apa? Karena kawannya itu bisa menasihatinya. Bagus bakawan orang kayak itu ya Allah. Karena menolong dan di dalam agama. Karena apa inya bakawan lawan itu? Karena inya bisa membawai apa? Membawai untuk kebaikan, mengajak untuk kebaikan. Nah, itu bagus bakawan kayak itu. Maka inya bakawan itu faqad ahabbahu fillah, maka sungguh telah bakawan ia akan dia kawan pada Allah. Jadi kadang kita bakawan itu kan berarti kalau bakawannya itu dasar khusus untuk masalah agama, khusus untuk taat kepada Allah, khusus gasan masalah kebaikan, berarti bakawannya itu bakawan karena Allah. Wa idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu wajada tab'ahu yamilu ilaihi wa nafsahu ta'nusu bihi aw li'annahu yu'inuhu 'ala dunyahu wa asbabi ma'ashihi allati yatamatta'u biha, tilka mahabbatu tabi'atun laysat minal habbati lillah bi syai'in wa tilka suhbatun nufasaniyah iqtidaha mailut tab'i walakinnaha mubahatun wa la'allaha la takhlu min khairin insyaallah ta'ala. Dan adapun nih cinta ini akan dia seseorang lawan kawan cinta dan mengawani ia akan dia kawan. Karena apa? Karena sesungguhnya terdapat di dalam kebiasaan tabiatnya condong kepada dirinya dan dirinya itu senang dengannya. Kadang-kadang kita itu bakawan nih kadang ngapa-ngapa, cuma memang tabiat nih katuju lah nya. Apakah sebab katujunya tuh kada tahu lah. Coba kadang-kadang tabiat manusia itu katuju bakawan. Kenapa? Memang di dalam hatinya tabiatnya itu dasar katujunya. Kadi dapang tujuan bakawan tugasan apa? Sekira nyaman apa? Untuk melaksanakan taat kepada Allah. Kada daai, cuma khusus bakawanan aja bang sudah. Orang kan biasanya bakawan kemana ke majelis taklim kan bakawan ya oleh. Ada juga bakawanan tuh bang sudah. Kadang ngapa-ngapa nih. Atau inya bakawan itu atau li'annahu atau karena sesungguhnya menolongi ia kawan akan dia atas dunianya dan sebab kehidupannya yang bersenang-senang dengan dunia, maka itu cinta tabiatun, yaitu cinta tabiat.
bukanlah daripada cinta bagi Allah pada sesuatu. Yang kedua ini inya bakawan ini kadang apa bakawan karena masalah bisnis misalkan. Ya kalau orang itu kadang-kadang bakawan kenapa? Karena ada bisnis. Ya kalau karena masalah dunia, karena inya berbisnis misalkan. Untuk apa? Inya bakawan itu misalkan ada masalah untuk cari usaha, itu kan apa kawan lah. Maka kawan itu tadi dan itu kawan yang masalah yang pertama kita bakawan karena dasar condrong tabiat kita hendak katujuannya bakawan. Yang kedua kita bakawan kenapa? Karena masalah bisnis misalkan atau masalah usaha. Maka nang hati kita nang kaya itu bakawan lawannya itu boleh-boleh saja. Jadi boleh, bukan haram adalah. Dan barangkalinya kada sunyi inya bakawan itu daripada kebaikan jika menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali lah kita tadi bakawan pertama apa? Dasar hati kita cenderung katujulan inya. Pertamanya yang itu. Yang kedua, kita bakawan apa? Karena masalah usaha. Nah, itu kada bapak bakawan nang kayak itu. Kenapa? Karena barangkali nih itu ada kebaikannya bagi kita. Siapa tahu kena ada kebaikan. Pertama nang kayak itu, tapi akhirnya bagus. Nah itu. Nah jadi masalah bakawan inilah artinya kita kalau bakawan, apalagi bakawan itu gasan untuk kebaikan, masalah taat ibadah kepada Allah, maka itu adalah bakawan yang sesuai. Artinya bakawan karena Allah Subhanahu wa taala, karena inya dengan tujuannya karena akhirat, berarti inya itu bakawan karena Allah. Yang mana diceritakan itu ada seorang ulama dari Hadramaut Yaman. 3 ulama atau 3 habaib yang bakawan. Yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Idrus. Yang kedua Al-Habib Syekh Al-Jubri. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar Balfaqih. Mereka ini bakawan bukan apa-apa, tapi mereka bakawan untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini. Jadi mereka itu berlomba-lomba. Jadi mereka ini hendak ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 3 orang ini nih bakawan, tapi tujuannya apa? Mustafiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Bakawan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakawan untuk mengamalkan isi-isi di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Maka yang bertiga ini dengan gigihnya berusaha mengamalkan. Dengan tujuan apa? Mereka sama-sama nih. Ya kadang-kadang kalau kita seorang itu kurang rame ya kalau karena karena bakawan apa aja lalu jadi rame gitu kan, karena ada lo jadi rame. Nah itu bahasanya kayak itu kalau jadi sama amal juga kayak itu, karena bakawan tuh semangat jadinya kan, tapi dengan niat tujuan bagus bakawan. Jadi 3 ulama 3 habaib ini mereka bakawan dan mereka itu hendak mengamalkan di dalam isi kitab Bidayatul Hidayah. Yang tujuannya apa? Hendak berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ima dengan mimpi atau dengan jaga. Karena mereka itu hendak ziarah ke Madinatul Munawwarah. Maka sampai di Madinah, mereka dengan gigihnya mengamalkan kitab tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini salah satu kitab yang bakal rambat juga lah Bidayatul Hidayah, ini luar biasa.
Akhirnya yang 3 orang ini dengan gigihnya maka berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, maka dengan perjumpaan tersebut, dengan pertemuan tersebut, masing-masing dibari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Habib Abu Bakar bil Faqih. Al-Habib Abu Bakar bil Faqih itu diberi dengan satu wadah. Ima itu piring atau mangkok itulah. Masing-masing diberi. Terus pulang Al-Habib Syekh Al-Jubri itu diberi tongkat. Masing-masing diberi oleh Rasulullah. Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus itu diberi buku catatan putih. Apa maksud Rasulullah ini kan? Jadi Habib Abdurrahman bin Husin Al-Idrus ini adalah salah satu murid daripada Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abdullah bin Husin bin Tahir yang menyusun atau mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Nah itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Makam sini di Masilah, daerah Tarim, Kasana pada Tarim lah. Nah maka dalam satu masing-masing diberi Rasulullah itu, Al-Habib Abu Bakar bil Faqih disuruh pulang ke Hadramaut. Al-Habib Syekh Al-Jubri disuruh hijrah ke India. Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus disuruh ke Mesir. Apa? Karena disuruh Rasulullah, mereka menjalankan. Berarti ini kabul hajat mereka ya kalau lah. Karena mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, tujuannya apa? Hendak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Habib Abu Bakar bil Faqih tadi bulik ke Hadramaut. Membawa apa tadi? Membawa piring atau mangkuk. Berarti wadah itulah. Akhirnya beliau dakwah di Hadramaut. Dengan apa maksud Rasulullah diberi wadah tersebut? Oh, Masya Allah, Sidin habis dakwah itu orang senang lawan Sidin. Orang menerima lawan Sidin. Orang menerima lawan dengan dakwah Sidin tuh. Bahkan kalau habis dakwah Sidin, ada yang hendak menjamu Sidin, hendak memberi makan lawan Sidin. Oh, itu tandanya Rasulullah menyuruh apa tadi? Apa memberi apa? Memberi wadah. Artinya orang sabaratan menerima daripada dakwah Sidin. Yang kedua, Al-Habib Syekh Al-Jubri. Al-Habib Syekh tadi Al-Jubri disuruh kemana? Ke India. Sidin kan ada bisi keluarga di India, tapi disuruh Rasulullah ke India. Akhirnya Sidin hijrah ke India. Sidin kada kenal sama orang kayak apa. Akhirnya Sidin paribasanya di pertama kali masuk itu guringnya aja di dalam gua. Akhirnya di waktu itu orang India itu kan kebanyakannya apa? Kebanyakan tuh wah inilah agama apa itu? Agama Hindu kah? Nah jadi ada situ ulama Hindu saking sombongnya inya bisa terbang, bisa terbang nih. Jaga bahasa kita apa? Biksu. Nah biksunya biksu. Jadi terbang, inya terbang itu dengan perkataan mana katanya nih ulama Islam nih mana? Nih nah kami nah ulama Hindu nah kami kau terbang ujarnya. Akhirnya orang di India itu kayak apa nih kayak ini? Kita nih Islam nih nah direndahkan kan? Maka ketika itu ada salah seorang orang India itu tahu dengan keberadaan daripada Al-Habib Syekh Al-Jubri. Maka mereka mendatangi kepada Habib Syekh Al-Jubri. Itu nah ada ulamanya
orang apa itu yang menyembah berhala, mereka itu meremehkan, mengecilkan daripada orang Islam. Katanya mana nih ulamanya orang Islam di mana? Adakah yang sakti? Ya kalau sakti, kalau kamu tirabang tuh ya kalau yang sakti. Adakah yang hebat ujarnya? Lalu kata Abil Habib Syekh Al-Jubri, kada usah uji sidin mencari ulamanya, ada usah kan. Ini cukup dengan tongkatku nih aja gini sidin. Aku bisa sini apa? Aku suruh tongkatku untuk tirabang dan memukuli si biksu itu tadi. Akhirnya tongkat itu tirabang. Akhirnya biksu tadi apa? Dipukuli. Lawan siapa? Lawan tong. Maka akhirnya biksu itu masuk Islam. Artinya kada perlu ulama Islamnya, tongkatnya aja gini hebat sudah. Ya. Yang ketiga, jadi ternyata itu disuruh Rasulullah jadi membawa tongkat itu tadilah. Yang ketiga, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus disuruh ke mana? Disuruh Rasulullah ke kota Mesir. Jadi Al-Habib Abdurrahman ini adalah salah satu murid daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka ketika Sidin di kota Mesir, sih nggak tahu juga kan, karena disuruh kasih itu baru bahasa. Maka waktu itu telah meninggal ulama Mesir. Waktu Sidin datang itu pas waktu orang anak sembahyang. Ulamul Azhar meninggal. Akhirnya siapa yang menjadi imam ini? Nah, kan kita makruf terkenal bagaimana ulama-ulama di Mesir itu bubuhan fuqaha yang ahli fikih. Jadi ketika ulamanya ada satu ulama yang mereka kagumi, ada satu ulama yang mereka ikuti, maka ketika itu meninggal. Maka ketika waktu sembahyang, Al-Habib Abdurrahman ini datang. Mereka ini siapa katanya yang menjadi imam ini lagi siapa ini? Yang mengganti jadi imam ini bingung. Maka di situ yang jadi imam itu apa? Orang yang ahli fikih. Nah, itu. Yang bujur-bujur ulamanya. Akhirnya ada sebagian orang-orang guru-guru di situ, mereka mengatakan kayak ini aja sudah Batu Tunjulan jadi imam nih, kada babut kada, kayak ini aja sudah kita. Artinya tulis kertas masing-masing, artinya sebutakan sunah-sunah sembahyang. Siapa paling banyak menyebutkan sunah-sunah sembahyang, itu pasti yang paling fakih orangnya. Akhirnya dijulung. Seberataan tuh dari para ulamanya, dari orang awamnya, orang biasa dijulungi juga. Maka tabuat dia siapa? Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Sedangkan orang kada pinanu Habib Abdurrahman itu. Akhirnya dijulung. Masing-masing punya tulis di kertas. Habib Abdurrahman tadi dijulungi apa? Oleh Rasulullah. Dijulungi kertas. Ditulis, masing-masing tulis. Setelah itu, setelah ditulis masing-masing dikumpul. Paling lawas siapa? Habib Abdurrahman. Artinya orang sudah ngapapian. Padahal Sidini orang kada tahu, berarti kedudukan Sidini masih di orang awam kan. Artinya orang kada tahu pada Sidini, pada orang yang hebat juga jadi tuan guru juga. Akhirnya Sidini nulis. Lalu diambil. Wahai laki-laki, sudah kapian nulis nih. Artinya berapa banyak sunnah Rasulullah, apa berapa banyak sunnah-sunnah di dalam sholat itu. Yang lain ada yang menulis berapa? 10, 20, 100, 200 sunnah Rasulullah. Habib Abdurrahman nulis sampai 400 Sidin. Ujar Sidin nih, ini masih banyak lagi nang belum aku tulis lagi, cuman 400 saja ketulis. Maka dengan telitinya diperiksa sabarataan, yang paling banyak menulis sunnah Rasulullah siapa? Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus. Maka beliau disuruh menjadi imam. Ketika itu pulang, setelah Sidin jadi imam, para ulama-ulama Mesir itu bingung pulang, siapa Sidin gitu. Pantaskah Sidin ini menggantikan ulama besar di Mesir ini?
Pantaskah kada? Akhirnya mereka hendak mau uji pulang. Jadi masing-masing 10 ulama itu menakuni pertanyaan. Masing-masing satu ulama 10 pertanyaan. Kali 10 berapa? 100 berarti. Ditanyakan sampai 100 ya. Jika sekali pertanyaan itu langsung dijawab nyaman. Tapi apa? Langsung 100 pertanyaan dah dikumpulkan dulu, hanya dijawab sebegini. Tapi sidin ada bisi apa? Ada bisi kertas putih. Jaka bahasa kita kertas apa itu? Yang halus tuh artinya apa itu? Nah itu kertas yang dijulung oleh baginda Rasulullah. Ternyata ada seseorang yang hadir di situ. Lalu inya di dalam hatinya, ini orang nih sakti nih, gara-gara kertas itu bang kayaknya tuh. Saktinya nih kamu menjawab mungkin gara-gara kertas itu. Lalu sidin jawab pertanyaan itu, jawab sidin jawab. Sampai waktu sembahyang, sidin tunggu dulu lah, karena 100 pertanyaan. Banyak benar pertanyaannya, otomatis 100 jawaban. Tunggu dulu sidin, aku hendak sembahyang sidin. Ada seseorang tadi inya di hendak jahil orangnya nih, hendak menggawi bahasa kita. Pasti gara-gara kertas ajaib itu, buku ajaib itu nah. Lalu diambilnya. Setelah sembahyang dicari sidin buku tadi kan tidak lagi. Mana sidin nang buku catatan nah, buku catatanku mana? Ada yang bersuaranya di mana? Akhirnya sidin di waktu itu dengan waktu memanas, akhirnya sidin datang halnya seperti orang raksasa. Karena seperti raksasa marah-marah sidin sampai lampu pun dimakan sidin. Pokoknya aja sidin. Bila kada menjulung buku catatanku, ku makan juga seperti makan lampu ini. Nah, ini luar biasa ini. Akhirnya dijulung, hanya orang tahu bagaimana keramat sidin. Jadi dengan dijulungi buku catatan itu tadi aja, maka di situ sidin menjadi ulama besar di kota Mesir. Maka ketika itu diketahui oleh guru sidin Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka dikirimilah surat. Apa suratnya? Ittaqullah, takutlah akan Allah. Artinya jangan lagi keramat dikeluarkan, bahasanya kayak itu. Jadi ujar Habib Abdullah bin Tahir, kalau kita salafuna soleh ini jazidin nih, kalau mendapatkan karamat itu kada hendak dizahirkan, kada hendak dinampakkan. Karena para salafuna soleh itu ujasidin, para habaib itu kalau mereka dapat karamat, mereka itu seperti menyembunyikan karamat itu seperti perempuan awal daripada haid. Kayak apa yuk? Bibinian tuh nah, pertama haid tuh supan benar kalau leh. Pastinya menutupi benar. Jadi ujar Habib Abdullah bin Tahir, artinya kalau kita salafun sholih ini diberikan karamat Allah, itu seperti malunya nih, supannya aja kan hendak membongkar-bongkar daripada karamat itu, seperti awal pertama kali perempuan yang datang haid. Supan benar artinya kada hendak ketahuan orang. Nah itu. Ya kalau artinya apa? Kalau mereka mendapat karamat, maka mereka menyembunyikan daripada karamat. Jaka kawat tuh orang jangan sampai tahu. Iya kalau. Tapi apa jawaban? Terus dijawab oleh murid sidin Al-Habib Abdurrahman Idrus. Ulun artinya kenapa ulun itu sampai kayak itu seperti raksasa itu tadi, sangarnya sampai memakan apa? Karena ulun kada ingat lagi, karena ulun ingat itu adalah buku berian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun kada ingat lagi kenapa ulun nih amun itu hilang, sedangkan itu apa? Berian Rasulullah Sallallahu. Nah jadi mereka bertiga itu nah bakawan. Bakawan itu apa? Tujuannya apa?
tujuannya untuk mengamalkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka dengan sebab yang demikian itu, dengan keinginan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bakawan itu bakawan karena Allah. Jadi kalau orang itu nak bakawan karena Allah, pasti dapat manfaat dan faidahnya. Wa amma idza ahabbahu wa sahibahu li'annahu yu'inu 'ala al-ma'siyat wal zulmi wa yus'iduhu 'ala asbabil fisqi wal munkar, fatilka mahabbatun wa suhbatun madmumatun kabihatun. Dan adapun apabila bakawan apabila cinta akan dia kawan dan mengawani ia akan dia kawan, karena sesungguhnya selagi menolongi ia akan dia atas maksiat dan zalim, dan menolongi akan dia atas sebab-sebab fasik dan kemungkaran, maka itu cinta dan bakawan dicela dan jahat. Kalau O-nya tuh bakawan, karena Pak, I-nya ini membantu aku. Membantu apa? Menjual ubat-ubatan misalkan. Nah, ubat-ubat yang diharamkan. Berarti ini bakawannya itu apa? Bakawan untuk maksiat. Atau bakawan untuk menzalim orang. Atau bakawan sekiranya menolongi untuk berbuat kefasikan dan kemungkaran. Maka inya karena bakawan itu lalu timbul cinta. Maka inya bakawan dan cintanya itu adalah cinta, dan bakawan itu cinta atau bakawannya itu dicela dan jahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya fi sabili syaitan wa laysat minallahi fi syai'in wa laysat minallahi fi syai'in wa hiya allati tanqalibu fil akhirah adawatan wa rubbama inqalabat fid dunya qabla al-akhirah. Dan bermula dia itu pada jalan syaitan, bukanlah ia daripada Allah pada sesuatu apapun. Artinya orang yang bakawan untuk maksiat, bakawan untuk kezaliman, itu berarti bukan bakawan karena Allah, tapi bakawan karena syaitan berartinya. Dan bermula dia yang mana membalikkan ia pada akhirat akan permusuhan, dan barangkali berbalik ia pada dunia sebelum akhirat. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bermula kawan-kawan yang dekat pada hari itu. Kita nih bakawan nih, bakawan kawannya parak benar. Sebahagian mereka bagi sebagian itu jadi musuh artinya. Kenapa? Karena bakawannya bukan karena Allah, ayahlah, tapi bakawannya bakawan karena syaitan. Bakawan apa? Untuk kemaksiatan, bakawan untuk kezaliman. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau nya tuh bakawan dilandasi takwa kepada Allah, maka O-nya itu bakawan, berarti bakawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadida tujuannya bakawan cuma untuk takwa kepada Allah Ta'ala nih. Maka dengan I-nya takwa kepada Allah, maka I-nya bakawan itu bakawan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita bakawan yang mana karena Allah, bakawan karena untuk dapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bakawan untuk kebaikan. Amin ya Rabb.